Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentunya kalian semua sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan memakai masker. Baik anak-anak hebat, kita akan belajar tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Subtema 1, yaitu sumber energi. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang kita bahas ada teks tentang sumber energi, kemudian ada alat musik ritmis, ada juga pentingnya melestarikan sumber energi, ada hak dan kewajiban, dan juga satuan waktu. Nah, anak-anak hebat, tentunya kalian selalu menggunakan sumber energi setiap harinya. Iya bukan? Nah, contoh sumber energi yang kita gunakan setiap harinya kan banyak ya. Misalnya ada listrik, itu sumber energi. Ada yang paling besar lagi, yaitu matahari. Nah, kita setiap harinya menggunakan sumber energi tersebut. Nah, bagaimana ya cara merawat sumber energi agar tetap lestari? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membaca teks. Nah, teksnya apa ya? Ada teks ini. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Mari kita baca. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya, yang pertama, merawat dan memelihara tanam-tanaman. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada
lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian telah membaca wacana di atas atau bacaan di atas. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada beberapa pertanyaan, kalian harus menjawabnya. Nah, namun sebelum menjawab, kalian harus paham terlebih dahulu isi dari teks yang telah kalian baca tadi. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham tentang teksnya, kalian akan mudah untuk menemukan jawaban dari soal-soal yang ada. Seperti itu. Nah, baik anak-anak hebat, ini ada beberapa soal. Soal yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Yang kedua, apa gunanya air bagi tubuh? Yang ketiga, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Seperti itu. Nah, yang keempat, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Yang kelima, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Nah, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja yang ada. Nah, setelah kalian mengerjakan, mari kita bahas satu persatu untuk soal-soal yang telah ada. Nah, mari ya kita membahas satu persatu soalnya. Soal yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Nah, jawabannya apa ya? Nah, tentunya kalian harus teliti dalam membaca teksnya tadi. Nah, untuk menjawabnya, kalian dapat membaca kembali teks tersebut. Jawabannya berada pada paragraf pertama kalimat yang keempat. Silakan kalian mencari. Nah, di sana ada jawabannya. Nah, jawabannya ini, setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Nah, itu jawabannya. Karena makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Iya bukan? Setelah kalian makan dan juga minum, kalian akan bertambah energinya. Seperti itu, anak-anak hebat. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah karena makanan dan minuman akan membuat tubuh kita berenergi kembali. Kemudian soal yang nomor 2, apa gunanya air bagi tubuh? Kalian bisa menjawab dengan membaca kembali teks tersebut. Jawabannya berada pada paragraf yang ketiga, kalimat pertama. Nah, di sana ada bacaan seperti ini. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Jadi, jawabannya adalah air digunakan sebagai sumber energi. Seperti itu, anak-anak hebat. Nomor 3, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Untuk menjawabnya, kalian dapat membaca kembali teks tersebut. Nah, jawabannya berada pada paragraf yang ketiga, kalimat yang ketiga. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Jadi, jawabannya adalah banyak daerah yang kekurangan air bersih karena saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Yang keempat, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Nah, jawabannya ada di paragraf yang kelima, kalimat yang kelima. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri, kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Jadi jawabannya adalah kita harus melestarikan sumber energi, karena jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Nah, soal yang terakhir,
Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Nah, itu ada di paragraf yang ke-6, paragraf terakhir. Nah, itu ada jawabannya. Yang pertama, merawat dan memelihara tanaman-tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Seperti itu, anak-anak hebat. Nah, selanjutnya kalian dapat menceritakan kembali teks menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Nah, ada pesan dari Bapak. Nah, saat menceritakan kembali, kalian tidak perlu menghafalkan teksnya. Kalian dapat memahami teks tersebut dan menceritakannya dengan bahasamu sendiri, atau tidak harus sama bahasanya dengan teksnya. Yang terpenting adalah inti dari teks tersebut sama. Seperti itu, anak-anak hebat. Kemudian kita akan membahas tentang alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Tentunya kalian sudah pernah mendengar alat musik ritmis, karena di kelas-kelas sebelumnya alat musik ritmis ini sudah pernah dibahas. Nah, alat musik ritmis itu berarti alat musik yang tidak ada nadanya, tidak ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tidak ada nadanya. Nah, contohnya seperti ini. Ada marakas, ada tamborin, ada kastanyet, ada rebana. Nah, tentunya kalian bisa menyebutkan alat musik ritmis yang lain. Baik anak-anak semua, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak ada nadanya. Kalian dapat membuatnya atau menemukan benda-benda yang dapat dijadikan alat musik ritmis ini. Misalnya ini, botol yang Bapak isi kerikil ataupun beras, kemudian dibunyikan. Bisa juga menggunakan seperti ini, namun harus hati-hati karena ini kaca, kemudian dibunyikan. Bisa juga menggunakan galon ataupun benda-benda lainnya seperti ini, teko. Teko ini belakangnya bisa ditabur seperti ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan mencontohkan membunyikan alat musik ritmis namun dalam lagu Awan Putih. Nah, untuk lagu Matahari kalian dapat mencobanya sendiri. Nah, misalnya adalah seperti ini. Kulihat awan seputih kapas. Selanjutnya berganti alat. Misalnya menggunakan ini. Arak berarak di langit luas. Kemudian berganti lagi. Andai ku dapat sana terbang. Kemudian yang lari berikutnya bisa menggunakan tepuk tangan. Akan ku raih, ku bawa pulang. Seperti itu, kalian dapat mencoba untuk lagu Matahari. Nah, kalian bisa memperagakan alat musik ritmis tadi pada lagu ini, lagu Matahari ciptaan Nur Hasanah. Kalian bisa memainkan alat musik sambil bernyanyi seperti yang telah Pak Guru contohkan tadi. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan berdiskusi tentang kewajiban dan hak. Nah, mari kita bahas satu persatu jika ada kewajiban yang seperti mematikan keran air jika tidak dipakai, maka haknya apa. Nah, namun perlu diingat kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan, sementara hak sesuatu yang harus kalian dapatkan. Harus kalian bedakan antara kewajiban dan hak. Baik anak-anak, jika kewajiban kalian mematikan keran, maka hak kalian apa ya? Nih, mematikan keran air jika tidak dipakai. Ya, benar sekali. Hak kalian itu adalah minum air yang bersih seperti itu.
Kemudian ada kewajiban ini. Nah, ini tidak membuang-buang makanan, kewajiban kalian. Nah, hak kalian apa ya? Benar sekali, makan. Nah, itu kan hak kalian. Kalian bisa makan seperti itu. Kemudian ada kewajiban mematikan lampu di siang hari. Hak kalian apa ya? Iya, betul sekali. Hak kalian bisa belajar dengan menggunakan lampu. Seperti itu, anak-anak hebat. Nah, kalau yang ini kewajibannya apa ini? Tidak menghamburkan air di kamar mandi, maka hak kalian adalah mandi. Seperti itu. Kemudian ada kewajiban menghabiskan minum yang sudah diambil, maka hak kalian adalah minum. Seperti itu, anak-anak hebat. Kalian tentunya bisa membedakan antara kewajiban dan hak. Nah, selanjutnya kewajiban dan hak itu harus setara atau seimbang. Nah, kewajiban dan hak yang seimbang ini merupakan pengamalan sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tentunya anak-anak hebat hafal sila kelima Pancasila, dan salah satu pengamalannya adalah antara hak dan kewajiban itu seimbang. Seperti itu, anak-anak hebat. Kita lanjutkan. Kalian telah diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk membuat sebuah tulisan tentang sumber energi. Nah, contohnya ada ini. Ada bacaan tentang air sebagai sumber energi terbarukan. Kalian bisa mencontoh dari bacaan-bacaan yang ada. Baik anak-anak, selanjutnya setelah ini kalian dapat mengamati percakapan antara guru dengan peserta didik. Nah, guru bertanya seperti ini. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Nah, mereka menjawab, belum Pak. Kalau begitu, Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah lebih lama hidup, Pak Guru atau kalian? Mereka menjawab, Pak Guru. Seperti itu. Dari mana kalian tahu? Karena Pak Guru lebih tua daripada kami, Pak. Udin, ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun, Pak. Udin benar, jadi tahun itu juga merupakan penunjuk waktu. Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Nah, kalau begitu, yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu. Kita akan belajar tentang satuan waktu. Baik anak-anak hebat, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam satuan waktu. Nah, setiap harinya kalian tentu menggunakan satuan waktu ini. Nah, contohnya ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada jam, ada menit, ada detik. Kemudian setiap 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, kalau 1 bulan berapa hari ya? Iya, 1 bulan itu terdiri atas 28 sampai 31 hari. Jadi ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Baik anak-anak. Nah, jumlah hari setiap bulannya itu ada seperti ini. Nah, kalian bisa mengamati dan juga
bisa menghafal satu persatu nama bulan dan juga jumlah harinya. Nah, untuk menghafalnya ada cara yang bisa digunakan. Nah, nanti Pak Guru akan menjelaskan cara yang mudah untuk menghafalkan jumlah hari setiap bulannya. Nah, nama bulan ada Januari, itu jumlah harinya 31. Kemudian Februari 28 atau 29 hari. Nah, ini tergantung. Kalau misalnya tahun kabisat itu 29 hari. Nah, tahun kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi 4. Misalnya 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 kemarin itu. Nah, itu jumlah harinya 29. Selain tahun kabisat, jumlah hari Februari itu adalah 28. Kemudian ada Maret. Maret itu 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan juga Desember 31 hari. Nah, seperti yang telah Pak Guru jelaskan tadi, khusus bulan Februari, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, untuk mengubah jumlah bulan ke jumlah hari, kalian dapat menggunakan tangan kalian. Nanti menggunakan tangan yang ini, ada jendolannya, ada lekuannya, jendolannya, ada lekuannya. Menggunakan tangan ini saja. Nah, untuk yang jendolannya, ada jendolannya, itu berarti 31. Kalau ada yang lengkungannya seperti ini, nanti jumlahnya 30. Kecuali yang bulan Februari. Kalau bulan Februari itu jumlah harinya 28 dan juga 29. Kalau yang 29 itu tahun kabisat. Tahun kabisat itu yang kelipatannya 4. Misalnya 2004, 2008, 2012, 2016 dan juga 2020 kemarin. Nah, coba kita hitung bersama-sama. Januari itu ada jendolannya, berarti 31. Februari bisa 28 atau 29. Kemudian Maret 31. April lengkungan lagi 30. Mei 31. Juni lengkungan lagi 30. Juli 31. Kembali lagi ke awal. Agustus jendolannya lagi, berarti 31. September 30. Oktober 31. November 30. Desember 31. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Baik, jelas ya? Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya ada satuan waktu. Banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu itu 7 hari. 7 hari itu disebut seminggu atau 1 minggu. 1 bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Nah, kita akan berlatih melengkapi tabel-tabel berikut ini. Nah, ada 1 tahun itu 12 bulan. Nah, kalau 2 tahun berapa bulan ya? Iya, tinggal mengalihkan saja sebenarnya. Tinggal mengalihkan 12. Nah, kemudian ada 1 minggu itu 7 hari. Kalau 2 minggu, iya tinggal dikalikan 2 kali 7, seperti itu. Kemudian
Yang bawah, perhatikan tabel pada halaman 26, kemudian lengkapi tabel berikut. Nah, ada Agustus, itu jumlah minggu dan harinya 4 minggu 3 hari. Nah, kalian bisa melengkapi sesuai dengan jumlah hari setiap bulannya. Mengubah tahun ke bulan. Nah, yang tadi contohnya ada 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, kalau misalnya 2 tahun berapa ya? Nah, caranya seperti ini. 12 dikali 2. Nah, 12 itu adalah jumlah bulan setiap tahunnya. Kemudian 2-nya itu kan 2 tahun yang ditanyakan. 2 tahun itu berapa bulan? Tinggal dikalikan. 12 kali 2 hasilnya adalah 24. Nah, jadi 2 tahun sama dengan 24 bulan. Nah, kalau 3 tahun, caranya sama. 12 bulan yang 1 tahun itu 12 bulan itu dikali 3. Yang ditanyakan kan 3 tahun. 12 kali 3 itu 36. Jadi 3 tahun sama dengan 36 bulan. Nah, yang lain kali. Nah, selanjutnya mengubah bulan ke minggu. Nah, nama bulan ada bulan Agustus, jumlah minggu dan hari 4 minggu 3 hari. Caranya, kalian dapat mengamati jumlah hari setiap bulannya. Agustus itu kan memiliki 31 hari. 4 minggu itu 28 hari. 31 hari itu kan 28 hari ditambah 3 hari. Jadi, Agustus memiliki 4 minggu dan 3 hari. Baik anak-anak hebat, setiap kegiatan membutuhkan waktu. Dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Tentukan lamanya kegiatan berikut. Mulai kegiatan pukul 7, selesai kegiatan pukul 10. Lamanya jamnya berapa? Seperti itu. Nah, coba kalian kerjakan dulu lembar kerja ini, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk mengerjakan soal tersebut, kalian dapat menggunakan operasi hitung pengurangan. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Seperti ini, mulai kegiatan pukul 7, selesai kegiatan pukul 10. Maka kita kurangi saja, 10 kurangi 7 hasilnya 3. Jadi lamanya adalah 3 jam. Kemudian soal yang lain, mulai kegiatan hari Senin, selesai kegiatan hari Jumat. Maka Senin, Selasa itu kan 1 hari, kemudian Selasa ke Rabu itu 2 hari, Rabu ke Kamis itu 3 hari, Kamis ke Jumat 4 hari, mohon maaf. Nah, jadi lamanya kegiatan itu adalah 4 hari. Kalian bisa menggunakan cara ini, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, berarti 4. Nah, seperti itu. Kemudian, mulai kegiatan bulan Januari, selesai kegiatan bulan Maret. Caranya seperti yang soal sebelumnya, bisa menggunakan seperti ini. Januari ke Februari 1, Februari ke Maret 2 bulan ya. Nah, Januari ke Februari 1 bulan, Februari ke Maret 2 bulan. Jadi lamanya kegiatan adalah 2 bulan. Kemudian ada mulai kegiatan pukul 9, selesai kegiatan pukul 12, tinggal mengurangi saja. 12 kurangi 9, hasilnya adalah 3. Jadi lamanya waktu kegiatan adalah 3 jam. Nah, ini ada mulai kegiatan pukul 14.00, selesai kegiatan pukul 15.30. Tinggal mengurangi saja, 15.30 kurangi 14.00. Nah, seperti ini, 1 jam 30 menit. Baik. Nah, ini ada latihan lagi. Ada alat yang digunakan di rumah, ada mesin air. Waktu mulai digunakan itu pukul 4, waktu selesai digunakan pukul 5:30. Lama penggunaannya tinggal mengurangi seperti yang sebelumnya. Kalian bisa latihan terlebih dahulu. Baik anak-anak, ya, untuk kegiatan pembelajaran subtema 1 sudah selesai. Mari kita simpulkan. Nah, kesimpulannya,
kita harus merawat sumber energi yang ada agar tetap ada dan dimanfaatkan manusia. Kemudian satuan waktu itu ada tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak mengeluarkan nada. Ada kesimpulan yang lain. Hari ini kita sudah belajar, ini kita harus melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak, kemudian mencari informasi tentang sumber energi, dan juga mengerjakan lamanya kegiatan. Nah, bagaimana pengalaman belajar yang kalian dapatkan pada hari ini? Banyak ya? Nah, kemudian kegiatan manakah yang paling kalian sukai? Mengapa demikian? Dan juga bagian mana yang kalian rasa masih sulit? Nah, kalau misalnya ada yang sulit, kalian bisa bertanya ke bapak ibu guru kalian masing-masing. Kemudian materi yang akan datang kita akan belajar pada subtema yang kedua, yaitu perubahan energi. Silakan kalian persiapkan di rumah untuk belajar materi selanjutnya. Baik anak-anak hebat, pesan dari Pak Guru, kalian harus menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan sesuai yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, dan juga hindari dari kerumunan agar kita semua terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Nah, selanjutnya Bapak juga pesan agar kalian harus selalu belajar di rumah agar kalian semuanya bisa dan juga pintar. Nah, sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.